Yuk, kembali lagi di wawancara kali ini bersama teman saya Aditya. Boleh wawancaranya bebas, boleh sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Kita ngobrol santai sambil wawancara tipis-tipis. Kali ini ada beberapa pertanyaan nih, Dit. Apa aja tuh? Tentang bisnis kopi ya kan. Kayaknya udah lama nih menggeluti bisnis ini nih. Apa sih namanya nih? Bajana Kopi. Bajana Kopi. Bajana Kopi. Udah denger sih, Bajana tuh dulu di Bekasi ya? Dulu di Pondok Gede. Pondok Gede. Pondok Gede. Jatiwarna itu, Sunir. Nih kopinya bro. Itu yang diminum kopi gula aren. Gula aren enak sih. Itu best sellernya lah di kopi gua. Harga juga terjangkau gitu. Ada terjangkau. Langsung aja kita tanya-tanya ke foundernya langsung, Bajana Kopi. Filosofi, ada nggak filosofi dari nama Bajana Kopi itu? Tentu gua buat Bajana pasti filosofi sih. Filosofis ya? Apa nih? Jadi gua nemu nama Bajana itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Bahasa kita? Bahasa Sanskerta. Menarik nih. Bajana itu tempat penampungan orang-orang Himalaya. Jadi apa Bahasa relevansinya? itu shelter. Oke, shelter. Kenapa gue ngambil nama Bajana? Karena saat itu di Pondok Gede di Jatiwarna tuh tempat gue dikit banget kedai kopi. Dan gue mau ngejaga tuh, mau ngerubah mindset di sana tuh bahwa ini loh di Pondok Gede tuh punya tempat juga. Lu nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta Selatan buat ngopi gitu. Gue mau buat itu jadi gue mau buat penampungan baru lah. Penampungan baru di Itu. daerah waktu itu. Di daerah gua. Akhirnya udah gitu kan gua juga cocok logi tuh karena kan apa ya, kalau bahasa serapan Jawanya kan bejana tuh. Bejana tuh kendi buat apa, nampung air gitu. Nah makanya gua wah kayaknya cocok nih nama Bajana nih. Gua mau menampung orang-orang yang mau minum kopi beneran lah gitu. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, tapi kopinya diproses, pasca panennya semua itu secara serius. Karena pada saat gue di Pondok Gede kan yang gue jual tuh kopi hitam. Korek tuh. Korek ada. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Entah ya. Tapi dari tadi udah filosofis dari Bajana sendiri, apa filosofis Bajana itu yang ngedorong Mas Adit nih buat mendirikan dan bergelut terus gitu sampai sekarang buka lagi di? Iya tentu pasti ya. Tentu gue karena kan Bajana tuh brand pertama gue lah yang gue bangun. Kalau misalnya bicara tentang kenal kopi udah cukup lama 2012. 2012 udah bergelut di dunia kopi. 2012 gue Itu 2012 kayaknya belum maraknya sekarang ya. belum. Kayak masih terhitung lah, apalagi di daerah Bekasi waktu itu mungkin. Ya itu gue kenapa memilih Bekasi karena gue mau hampir semua kedai yang gue tongkrongin saat itu yang nongkrong tuh anak Bekasi, anak Bintaro gitu. Kenapa sih lu, apakah kurang tempat di sana? Saat itu gue ngeliat peluangnya itu, makanya gue buka lah Bajana. Gue keluar dari Jakarta Selatan gitu, gue cari daerah sana. Kebetulan gue ketemu investor yang mau investorin gue juga. Akhirnya kita sepakat buat buka di sana. Buat buka di Jatiwarna. Bajana. Enggak, soalnya menarik banget nih dari namanya Bajana gitu kan. Terus dari menu-menunya juga, produk-produk kopinya ada namanya Pandawa, ya kan. Pandawa tuh dari gula aren ya. Pandawa kayu manis. Kayu manis. Terus apalagi ada Sisanya sih flavor aja sih, vanilla vanilla. gitu. Jadi gue tuh sebenarnya raksasanya lah ya. Itu Bajana sama kopi Pandawa. aku tuh suka juga pernah kemarin ngopi itu cinnamon juga enak tuh dari kayu manis itu kopi Pandawa itu. asik tuh. Nah terus di dunia kopi nih ya kan, banyak orang buka kedai atau beberapa orang yang saya lihat gitu Mas, banyak yang bilang kalau bisnis kopi itu nggak cuma soal cuan, nggak cuma soal keuntungan. Nah kira-kira dari pendapat Mas Adi sendiri gimana? Tentu ya, kalau gue tuh berprinsipnya gini. Yang pertama gue tuh coba buat nyebrang lah dari pemikiran orang.
di mana orang-orang tuh berlomba-lomba nyiptain tempat yang bagus, tempat yang bagus betul. tapi dia lupa sama Identitinya sama produknya sendiri, cita rasanya cita sendiri rasa. gitu. Nah gue tuh mau membalik itu, gue jadi yang pertama gue tunjukin adalah cita rasa. Jadi seenak apapun kopi yang sebagus apapun tempat yang lo buat, kalau kopinya nggak itu ya nggak to be continue lah. Tapi kalau seenak sejelek apapun tempat lo, kalau kopinya enak ya orang kan bisa aja datang buat cuma beli kopi doang, dia bisa minum dimanapun gitu sih. Itu yang gue selalu terapin Sampai sekarang ya, Sampai sampai sekarang. pindah ke tempat yang baru. di bisnis apapun, gue selalu terapin itu. Bisnis apapun. Ya memang sekarang kan zamannya Instagram banget sih ya, apa-apa semua di share, di rumahkan, dimuarakan ke sosial media gitu. Sampai tempat kopi, ini ngopi sebenarnya bukan buat kopi tapi untuk memenuhi hasrat sosial media gitu kan. Tapi Bajana sendiri lebih mementingkan Buat cita rasa. Cita rasa. Memang era sekarang tuh kopi kan udah jadi apa ya? Udah jadi gaya hidup lah, lifestyle. Tuh, udah jadi lifestyle. Beda ketika lu ngopi saat itu, ketika gue juga nggak terlalu, kalau untuk masuk banget dibilang jago banget enggak juga. Cuma gue suka aja, gue mematok apa yang gue suka itu yang gue jual. Gitu sih. Itu di Bajana. Jadi kalau orang mau tahu gue ya Bajana tuh. Itu idealisme gue lah. dari interpretasinya ke si Bajana dengan relevansinya ke diri Mas Adi. Gua. Jarang banget guys orang-orang kayak gini nih yang maksudnya tetap di jalurnya gitu, tapi nggak kepentingan itu juga sih, tetap apa memperkaya isi dari kopinya sendiri. Nah ini untuk teman-teman semua nih yang mau bisnis kopi nih Mas nih, sekarang kan kita tahu pandemi masih berjalan kan, COVID-19 masih berakhir gitu, sampai dari Bekasi sampai sekarang pindah ke lapangan Blok S ke Rengas ini, apa sih dorongan Mas Adi sendiri buat gua mesti buka lagi, terus solusinya apa sih untuk bertahan di era pandemi kayak gitu? Apa ada Kiat-kiat gitu ya. kiat-kiat? Gini sih, gue tuh awal mula usaha gue tuh Bajana yang gue buka gitu. Setelah gue cabut dari Pondok Gede, gue kepikir buat pulang tuh. Wah kayaknya gue mau ngajak kawan-kawan gue buat bisnis bareng-bareng gitu di rumah gue sendiri. Nggak lucu aja, gue punya kedai di sini, punya kedai di sini, tapi di kampung halaman sendiri gue nggak punya. Oke. Nah kalau untuk masalah kiat-kiat corona, kita sekarang udah banyak lah caranya gitu. Lu bisa online di platform-platform banyak yang nyediain juga kan. Nah ya gue nyiasatinnya dari itu sih, promo atau gue bikin promo nih 10 cup free delivery service ya, tapi jaraknya 3 km aja paling jauh gitu. Itu sih. Nah, banyak nih Mas yang mungkin belum tahu gitu manfaat dari ngopi sendiri, atau mungkin ada beberapa termasuk saya sendiri Mas suka banget ngopi kan ya. Kadang sehari itu bisa sampai 3 kali. Itu ada nggak sih manfaat atau ketidakmanfaatan dari keseringan ngopi gitu Mas? Tentu ya, yang namanya segala sesuatu kan yang Berlebihan. konsumsi secara berlebihan kan gak baik gitu. Banyak era zaman sekarang gitu semua orang ngaku-ngaku barista gitu. Cuma dia bisa bikin ATR, cuma dia bisa bikin manual dulu, tapi dia nggak pernah tahu yang dibutuhin sama si customer tuh apa. Jadi kalau ada orang yang biasanya, saya nggak bisa tidur kayak gini, nah si barista tuh harusnya tahu tuh apa nih kopi yang pas untuk ini gitu. Nggak cuma yang penting lu kopi lu laku, tapi lu nggak memikirkan apa yang lu jual, bagaimana si customer mengkonsumsi itu gitu. Jadi sampai aspek menikmati pun Ya harus lah, dipikirkan. harus lah gitu. Rasio untuk perempuan, rasio untuk laki-laki itu kan gua harus coba. Karena kemarin gini, gue nyobain Bajana single shot, terus pas gue cobain kurang nih ini. Nah Mas Adit bilang kalau itu kopi Bajana untuk rasio perempuan gitu kan. Nah, sampai sedetail itu dipikirkan, itu salut sih. Harus kayak gitu. Walaupun idenya sederhana ya, Iya. tapi secara rasa Sesuai dan konsepnya harga, lah, sesuai konsep. secara rasa dan harga bersaing lah. Karena di sekitaran sini juga bukan kedai
lagi mungkin saingannya coffee shop. Ya itu yang buat gua kayak kegampar trigger lah. Trigger ya, jadi buat trigger gua. juga ya. Lu bayangin di daerah rumah gua gitu, ini penguasanya nih orang-orang luar. Tebet. Pemilik Yang modal emang besar. pemodal besar gitu. Kenapa sih gua sebagai pribumi sini gitu ya? Kenapa gua nggak ngambil satu momen buat kayak gua harus bisa lah. Gua nih tuan rumahnya. Gitu sih. Gimana caranya supaya warga-warga sini tuh bisa nikmatin kopi beneran, harganya juga murah, jauh dari coffee shop gitu sih. Menarik banget sih. Soalnya sekarang tuh di era milenial mas, sekarang termasuk saya sendiri dulu pernah berpikiran bahwa aduh pengen juga nih ikut lah buka kedai gitu. Tapi belum ada ilmunya gitu untuk buka kedai, karena nggak mau main-main soal kopi gitu, karena nggak cuma cuan aja yang dipikirin kan. Saya mikir juga gitu kan. Emang banyak sih fenomena sekarang setelah ya film lah ya. Setelah film tuh film. mereka tuh berpikir bahwa jualan kopi tuh gampang gitu. Iya. Gue sih selalu saranin ke orang-orang yang mau ngajakin gue bisnis, apalagi baru lah. Kalau bisa, lu memilih jalur bisnis tuh yang lu emang tahu. Misalnya lu adalah desain grafis, ya lu coba aja nih berkecimpungnya di desain grafis. Atau lu sastra, lu tau lah harusnya pakem lu tuh di mana gitu. Lu bisa jadi copywriting, lu bisa ini. Jangan, gue bukan melarang, tapi serakah itu nggak baik lah menurut gue. Ada itu kan ada hak, ada pakem-pakemnya gitu. Itu kan dengan cara itu lu bisa membantu pengurangan pengangguran tuh. Banyak banget kawan-kawan kita lah ya yang S1 itu kerja di kedai kopi. Kalau menurut gua sayang aja, harusnya tuh pekerjaan-pekerjaan jasa ini anak-anak yang butuh sekolah ya kayak gua di kedai-kedai lain, gua tuh selalu menomorsatukan kejujuran sama kemauan. Gua nggak mementingkan dia tuh harus lulusan apa. Berarti balik lagi ke tadi filosofi dari berjalan sendiri. Iya, Si kendi itu ya. kendi penampung. Iya emang gue penampung aja, pengen menampung aja. Gue nggak bisa melakukan apapun gitu, membantu melakukan apapun selain itu yang gue bisa. Itu sih. Oke. Ini menarik banget untuk dijadikan referensi mungkin atau contoh kita sebagai kaum milenial gitu ya kan. Untuk terus berdikari, mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu, bener. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, kembangkan apa yang kita kembangkan. Segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan kemauan lu gitu, ya pasti nggak mudah, pasti banyak lika-likunya. Tapi ketika lu mendapatkan momentum itu, lu akan menjadi orang paling bahagia. Jadi terbentuk lah ya. Iyalah, harus pasti dari situ dasarnya. Nah ini wawancara singkat nih mas, sebenarnya untuk tugas saya kuliah mas, ya, pertanyaan terakhir mungkin sebelum kedai kopinya tutup ya kan. Sekarang udah jam 3:12 karena baru ingat bahwa ada tugas hari ini kan harus diselesaikan. Jadi terima kasih untuk Mas Adit dan nyempetin waktu lagi dagang juga gitu saya sampein. Nah ini pertanyaan terakhir, saya tuh suka bingung mas, di balik momen atau fenomena kopi yang marak gitu ya, para milenial nih sekarang nih kopi udah tadi yang mas udah sebutin jadi apa, jadi lifestyle gitu ya. Mungkin mereka juga nggak begitu mengenal kopi gitu kan. Itu fenomena yang terjadi di kalangan kita sebagai kaum milenial gitu ya. Apa sih penyebab utamanya kira-kira Ya, mas, pasti. dari pandangan mas nih sebagai Pasti internet lah ya, pasti internet. Sosial media tuh kan mempercepat segala sesuatu tuh untuk apa ya, masuk ke movement gitu. Nah sekarang tugasnya si barista, tugasnya si pemilik kedai kopi gitu, gimana caranya mereka nih bisa merubah. Gue tuh nggak pernah bangga sama orang yang juara
cup championship misalnya gitu sebagai barista, lomba fun brewing atau lomba cupping atau lomba segala macam. Enggak, menurut gue juri terbaik adalah customer lu. Lu bisa nggak merubah orang yang nggak suka minum kopi jadi suka minum kopi, orang yang katanya nggak bisa minum kopi karena punya mah dia jadi bisa minum kopi. Itu yang selalu gue terapin di Bajana sendiri ya. Karena gue nggak cuma mau jualan aja, gue mau menyisipkan edukasi sedikit lah gitu. Karena kedai kopi ini salah satu apa ya, mata rantai rezeki lah gitu. Lu petani, terus lu ketemu tukang roasting, sampai akhirnya bisa lu minum kan, lu bisa menggaji berapa orang gitu. Itu sih kalau gua ngeliatnya gitu aja momennya. Nah ini Bajana Kopi sendiri nih mas, range harganya dari berapa nih? Mulai dari berapa? Normalnya sih gua sih ya mau jual nih 15.000 sampai paling mahal 20.000 lah. Dengan kualitas kopi atau seduhan kopi yang Iya. perlu pertimbangan tuh ya? Ya harusnya itulah. Harusnya kan Gak cuma nyeduhan iyalah. barisa-barisaan gitu. Iya enggak gitu. Kenapa gua nggak jual latte art ya itu alasannya. Gitu. Gua nggak mau kopi gue cuma jadi bahan foto, diminum enggak, dinikmatin enggak gitu. Lebih baik. Nah ini menarik nih. Nih Mas Adit nih Bajana nggak, tadi bilang kalau nggak mau jadi bahan foto, makanya mungkin apa ya itu alasannya Mas Adit kolaps nih. Iya. Ada orang buat baca gitu. Kalau gue gini dasarnya gue pulang tuh gue mau ngajak kawan-kawan. Kayak ini nih. Ini kan ada kawan gue lah nulis buku Meredam Luka. Iya. Nanti di edisi berikutnya, di gelas-gelas gue berikutnya gue akan collab sama penulis-penulis lain misalnya, atau dia ngeluarin buku lain atau itu. Jadi Bajana ya nggak cuma berdiri sendiri aja. Gue ya namanya kembali lagi ke filosofisnya, menampung gitu. Gue suka aja sama orang-orang berkarya daripada lu harus minta doang gitu. Itu sih. Oke, Mas, makasih udah Sama-sama. kita habis ini untuk ya Bajana Kopi 92%. Ini kalau setahu saya ini ya mas ya, suhu paling baik ya untuk minum kopi. Enggak, resep suhunya Bajana aja. Resep suhunya Bajana nih 92%. 92 derajat. Semua orang memiliki prosesnya sendiri-sendiri, nikmati prosesnya ya, hanya protes bukan kontes. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.